Baik, sekarang kita lanjutkan dengan membahas tentang feeling introvert. Mesin kecerdasannya feeling dengan drive introvert yang membawa dari dalam keluar. Orang feeling introvert, dia adalah di antara semua personality genetik memang yang paling berpeluang untuk menjadi seorang pemimpin. Karena dia menggunakan keyakinannya, menggunakan soul-nya, menggunakan emosinya untuk bisa mengconvincing people, meyakinkan orang lain. Dia punya kekuatan melakukan perombakan besar-besaran di dalam dirinya dengan menyerap aspirasi dari luar, tetapi meskipun begitu dia tetap fokus kepada apa yang kongruen dengan suara hatinya. Dia memilih sesuatu yang cocok, yang kompatibel, yang tidak bertentangan dengan jati dirinya. Cara kerja otaknya orang feeling introvert memang dia adalah mampu mempromosikan, mampu mengangkat nilai-nilai yang terdengar oleh suara hatinya. Karena itulah bagi orang feeling introvert, karena chargingnya tadi dari dalam kepada keluar, feeling yang dari dalam keluar itulah yang keluar berbentuk ideologi, idealisme dia, sesuatu yang sangat futuristik yang akan dikejar, dan itu semuanya berangkat dari keyakinan dia tentang sesuatu. Sehingga keyakinan yang diolah dari bahasa emosi, bahasa jiwa inilah yang kerap kali bisa dalam perdebatan itu mengalahkan pandangan-pandangan yang hanya semata-mata berhenti pada tahap logika. Tentu saja Indonesia sebagai contoh, katakanlah, mungkin tidak akan merdeka kalau semata-mata hanya berpacu kepada sudut pandang rasionalisasi saja, karena begitu lamanya kita dijajah. Tetapi karena ada orang feeling introvert yang meyakinkan bahwa kita memang layak merdeka, sudah tidak tahu bagaimana lagi logikanya, yang penting kemerdekaan itu sudah merupakan idealismenya, mimpinya, maka itulah yang menciptakan momentum kemerdekaan itu sendiri. Nah, jadi disinilah orang feeling memulai ketika dia berbicara tentang jiwa, tentang keyakinan, tentang emosi, tentang perasaan, tentang aspirasi, tentang arus bawah. Disinilah orang feeling punya kekuatan. Tapi secara khusus orang feeling introvert, karena dia punya kemampuan untuk meyakinkan orang lain, karena dia mampu terutama untuk berbicara dengan dirinya sendiri, dan dia mencari sesuatu yang memiliki kecocokan dengan jati dirinya, dengan suara hatinya, disitulah orang feeling introvert dipandang memiliki karisma alamiah sebagai seorang pemimpin. Kalau orang thinking adalah managerialship, orang feeling itu adalah leadership. Leadership yang paling kuat itu adalah dimiliki oleh orang feeling introvert. Jadi orang feeling introvert mampu mengconvincing orang justru berangkat dari sesuatu yang diyakininya, dari hati nuraninya dari dalam. Nah, sementara kalau berbicaranya adalah keyakinan yang datang dari dalam, yang sumbernya dari dalam, itu dia memiliki rentang pengaruh yang justru lebih kuat dibandingkan dengan semata-mata logika. Dan ini juga yang menjadi alasan mengapa orang thinking yang bisa mengalahkan orang intuiting. Dalam konteks ini orang thinking bisa dikalahkan orang feeling. Di mana logikanya? Logikanya karena keyakinan itu memiliki daya pengaruh yang lebih kuat daripada rasionalisasi. Kehangatan yang diberikan oleh orang feeling itu bisa lebih kuat dari dinginnya orang thinking. Suara aspirasi yang melibatkan banyak orang itu adalah pertanda menjadi kekuatan yang lebih besar dari otoritasnya orang thinking. Nah, inilah yang disebut dengan kemampuan leadership pada orang feeling menjadi sebuah bakat alami. Terutama adalah pada orang feeling introvert yang kerap melakukan otokritik pada dirinya, mencari kebenaran di dalam suara hatinya, mencari yang kongruen dengan nilai-nilai yang dibangun di dalam dirinya. Otaknya pun bekerja hanya bila mana dia mendengar nilai-nilai yang sesuai dengan suara hatinya. Nah,
kekuatan nurani, keyakinan, jiwa yang dimiliki oleh orang feeling ini yang mampu menaklukkan dunia, menaklukkan sekitarnya, menjadi seorang pemimpin yang baik. Tapi dalam urusan percintaan, secara gampangnya feeling introvert ini lebih mirip seperti cintanya seorang perempuan. Jadi kalau dia cinta kepada seseorang, maka cintanya itu merasuk di dalam kalbunya, yang kalau tidak terpenuhi itu bisa membuat dia gila. Kalau dia senang dengan seseorang, cinta pada seseorang, barangkali sudah sempat mereka saling bersambut gayung, sempat menjadi seorang kekasih, tapi karena faktor tertentu orang tuanya memisahkan mereka. Maka kalau dia adalah feeling introvert, dia akan tulis di truknya dia, "Kutunggu jandamu." Karena dia nggak mau berpaling ke orang lain. Begitu dia udah cinta, cintanya mendalam pada orang itu. Ya, seperti cintanya seorang perempuan. Ya, demikian juga kalau dia sudah menyukai sesuatu, maka kesukaannya itu secara agak berlebihan, dia pegang kuat-kuat, dia fanatik dengannya. Nah, itu adalah ciri dari seorang feeling introvert. Bisakah seorang feeling introvert berbisnis? Bisa, tetapi dia bagusnya jadi owner, dia bagusnya jadi investor. Kenapa? Karena kalau dia menjalankannya bisnis tadi, yang selalu jadi fokus dia itu adalah semata-mata membangun winning team, tim yang solid, tim yang hebat. Betul bahwa winning team ini, tim yang menang itu, tim yang hebat itu merupakan faktor utama di dalam keberhasilan sebuah bisnis, tetapi tidak satu-satunya. Jadi begitu dia terlalu sibuk dengan membangun winning team, mungkin dia sudah keteteran dalam produk yang ketinggalan zaman, pergerakan pesaing yang sudah begitu cepat, perkembangan teknologi yang sudah nggak bisa terkejar oleh dia, sementara dia masih terus berkutat kepada masalah bagaimana membangun SDM yang kompetitif, yang sehat dan segala macamnya. Sehingga yang paling bagus bagi orang feeling ketika dia berbisnis jadilah seorang investor. Pelakunya serahkan kepada orang lain, delegasikan kepada orang lain. Dan terutama yang paling penting pada orang feeling itu kodrat yang sedikit mengganjal keberhasilan prestasinya, yaitu adalah karena dia malas berpikir. Sehingga perkara-perkara yang rumit diambil gampangnya saja, diputuskan secara cepat dan terkadang agak sembrono, tanpa harus mengkalkulasi secara tajam, secara mikroskopik, tidak secara akurat, dan akhirnya keluarlah keputusan yang mengedepankan nyali dan keberanian semata, tetapi minim dalam kalkulasi dan akurasi. Nah, namun demikian, feeling introvert inilah yang bisa melakukan sebuah perubahan yang besar melintasi zaman. Karena kalau orang intuiting itu adalah perubahannya itu berangkat dari ide, tapi kalau orang feeling itu adalah perubahannya itu adalah orang, mentransformasi orang, dan itu memang memerlukan energi yang besar, dan orang feeling memiliki itu. Ya, itulah yang disebut dengan bakat alaminya, terutama orang feeling introvert yang muncul karisma kepemimpinan yang kuat. Kalau orang thinking itu adalah harisma wewenang, harisma kekuasaan. Tapi kalau orang feeling itu adalah harisma sejati sebagai seorang pemimpin yang alami, memang punya kemampuan dengan komunikasi, mengconvincing people.